Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ilmu Guru Ruang Belajar Bersama. Kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran. Namun kali ini saya membuat videonya sangat berbeda. Kenapa? Karena saya akan membuktikan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya akan buat video pembelajaran dengan menggunakan handphone. Dan video inilah yang kalian lihat saat ini adalah hasil dari menggunakan handphone yang saya gunakan. Saya menggunakan handphone dengan resolusi standar 720p dengan 30 fps. Dan untuk lighting yang saya gunakan, saya masih menggunakan lighting yang sama seperti pertemuan saya sebelumnya yang saya review. Dan ini masih menggunakan lampunya sama sebagai key lightnya. Dan yang di sebelah sini saya masih menggunakan lampu efeknya. Ya, untuk itu di pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang bagaimana membuat ide cerita sampai menjadi sebuah naskah jadi yang siap untuk kita lakukan proses pengambilan gambar. Tetap ikuti channel saya. Check it out. Dalam pembuatan sebuah film, kita tentunya perlu mempersiapkan segala sesuatu, antara lain seperti alat, kemudian adanya aktor atau pemeran, kemudian adanya sebuah naskah, dan keperluan lainnya lighting, wardrobe, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan adalah kita harus tentukan dulu ide cerita. Setelah ide cerita sudah kita tentukan, kita bisa menentukan premis. Kemudian dari premis kita kembangkan menjadi sebuah sinopsis. Dari sinopsis kita kembangkan menjadi sebuah treatment. Setelah treatment barulah jadi sebuah naskah. Nah, kesempatan kali ini saya akan bahas satu persatu bagaimana kita membuat sebuah film dimulai dari ide cerita sampai menjadi sebuah naskah jadi. Yang pertama adalah ide cerita. Ide cerita bisa diambil dari beberapa referensi. Yang pertama adalah kondisi lingkungan di sekitar kita. Terkadang ketika kita ingin membuat sebuah film fiksi, kita terkadang terlalu berekspektasi terhadap film-film yang sudah jadi atau mungkin film layar lebar. Namun sesungguhnya kita bisa ambil ide cerita dari pengalaman pribadi ataupun kondisi lingkungan sekeliling kita. Itu terkadang malah menjadi sebuah ide cerita yang sangat bagus untuk kita angkat. Kenapa? Karena biasanya banyak orang yang mengalami, misalkan kondisi ketika kita dulu kecil, kita bisa menceritakan suasana di kampung dengan permainan-permainan tradisional. Itu hampir semua orang mengalaminya dan itu sangat sederhana sekali. Dan itu bisa jadi sebuah ide cerita yang sangat bagus. Kemudian ide cerita juga bisa diambil dari beberapa kutipan novel atau mungkin buku-buku cerita yang bisa kita ambil ceritanya untuk kita tuangkan ke dalam bentuk visual berupa film. Contohnya seperti film Laskar Pelangi itu diambil dari novel. Kemudian banyak sekali film-film yang diambil dari novel ya, seperti Negeri Lima Menara dan lain sebagainya. Harry Potter itu merupakan film yang diambil dari beberapa novel. Kemudian, ide cerita juga bisa diambil dari biografi atau cerita seseorang, tokoh-tokoh. Misalkan tokoh terkenal, misalnya kita ambil cerita film tentang Habibie Ainun, bisa kita jadikan sebuah film seperti itu. Banyak sekali yang bisa kita ambil. Intinya adalah kuat atau tidaknya sebuah film tergantung dari ide cerita. Kemudian, kita tuangkan ide cerita menjadi sebuah premis. Premis itu apa? Premis merupakan intisari dari sebuah cerita yang akan kita kembangkan menjadi sebuah naskah. Biasanya premis terdiri dari satu atau dua kalimat. Contohnya, misalkan film Laskar Pelangi. Premisnya, anak-anak di sebuah desa yang sangat tertinggal memiliki cita-cita yang sangat tinggi, namun memiliki keterbatasan dalam belajar dari fasilitas kemudian akses, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap belajar. Biasanya premis hanya satu atau dua kalimat seperti itu, dan itu bisa jadi patokan kita untuk mengembangkan dari premis menjadi sebuah sinopsis. Nah, tahap berikutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah sinopsis atau sering disebut dengan ringkasan cerita. Nah, sinopsis merupakan pengembangan dari premis. Biasanya sinopsis terdiri dari 5 komposisi. Yang pertama adalah pembuka, kemudian pada bagian tengah, selanjutnya ada bagian klimaks dan penutup. Nah, pembuka biasanya dalam sebuah sinopsis dikenalkan beberapa tokoh, tempat kejadian,
kemudian beberapa karakter-karakter tokoh tersebut, misalkan pemarah, dia seorang guru, atau mungkin dia seorang anak nelayan, biasanya seperti itu. Kemudian pada bagian tengah itu sudah dimunculkan beberapa konflik dasarnya, misalkan seorang anak nelayan yang kesulitan untuk belajar karena dia sering diajak orang tuanya untuk mencari ikan, sedangkan dia pengen sekali belajar, seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya adalah klimaks. Klimaks itu adalah penyelesaian dari sebuah masalahnya. Ketika masalahnya dia sulit sekali belajar, kemudian ada seorang guru nih yang sangat care dan peduli terhadap anak tersebut untuk membantu bagaimana supaya dia bisa tetap belajar. Nah, itu bagian dari klimaks. Setelah klimaks sudah kita buat, kita akan membuat bagian penutup. Biasanya berisi berupa pesan-pesan moral yang bertujuan untuk memotivasi si penonton agar bisa merasakan kemenangan atau mungkin kebahagiaan dari tokoh utama pada saat ending cerita. Gimana, masih semangat? Kita lanjut ya. Nah, tahap berikutnya adalah kita membuat sebuah scene plot atau treatment. Pada scene plot ini biasanya kita bagi menjadi 3 babak, biasanya babak awal, tengah, dan akhir. Dalam tiap babak terbagi jadi beberapa scene. Nah, dalam scene itu nanti akan kita jelaskan bagaimana ataupun adegan yang akan dilakukan si pemeran dalam sebuah pembuatan film tersebut. Misalnya babak 1, babak 2, dan babak 3. Nah, setelah itu, ketika kita sudah membuat sebuah scene plot atau treatment, tahap yang paling akhir adalah membuat sebuah naskah cerita. Nah, di tahap pembuatan naskah ini, yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah kita perlu mencantumkan judul filmnya. Nah, setelah judul film sudah kita cantumkan, kita harus tuliskan siapa penulis naskahnya. Misalkan di sini ada nama saya sebagai penulis naskah. Nah, tahap berikutnya yaitu kita harus cantumkan penulisan naskah ini penulisan yang keberapa. Nah, biasanya saya singkat dengan kata draft, misalnya draft keberapa. Draft 1 berarti naskah ini baru dibuat 1 kali dan belum direvisi. Kemudian draft 2, naskah yang sudah direvisi. Nah, naskah atau draft final ini adalah naskah yang sudah siap dipublish dan siap dijadikan acuan untuk pengambilan sebuah gambar atau film. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu mencantumkan urutan saat syuting. Contohnya Act 1 atau scene 1. Nah, di sini perlu kita cantumkan supaya sutradara dan pemeran juga serta kru film memperhatikan dalam sesi 1 misalkan atau dalam scene 1. Nah, di sini biasanya adegan yang dilakukan dalam satu tempat kejadian seperti itu. Nah, tahap berikutnya mencantumkan keterangan tempat. Dalam pembuatan sebuah naskah film, keterangan tempat sangat penting dicantumkan. Di sini terdapat 2 jenis keterangan tempat. Yang pertama adalah INT atau internal atau indoor atau di dalam ruangan. Kemudian EXT adalah eksternal atau pengambilan gambar di luar, outdoor di sini atau luar ruangan. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu mencantumkan spesifik tempat dan waktu. Contohnya INT berarti di dalam ruangan. Dalam ruangan di mana? Kamar tidur. Kapan? Pagi, siang, sore, malam. Di sini pagi. Jadi jelas seperti itu. Nah, di sini ada contoh naskah yang saya buat. Misalkan judul filmnya 2 sisi, nama penulis atau writernya saya sendiri, kemudian penulisan naskahnya draft 1. Kemudian saya akan cantumkan scene 1 atau act 1. Sini ada INT, kamar tidur, kemudian pagi. Nah, saya biasanya menuliskan yang pertama apabila dalam scene 1 itu terdapat deskripsi atau penjelas dari sebuah adegan, saya cantumkannya seperti ini.
Misalkan terdengar suara alarm jam berbunyi menunjukkan waktu pukul 7 dan terlihat Eko sedang tertidur pulas sambil meluk guling. Dan terdengar suara Ibu Asi yang memanggil Eko dari luar kamar. Nah, ketika ada sebuah percakapan, maka saya akan pisahkan percakapan tersebut. Misalkan Bu Asi ini lagi ngomong apa? Eko, kok buruan lagi bangun, sudah siang kok. Nah, ini berarti Bu Asi sedang melakukan dialog. Kemudian, apabila tidak ada dialog, muncul lagi ada penjelas dari sebuah adegan tersebut. Eko perlahan membuka matanya kemudian melihat ke arah jam beker. Kemudian ketika ada percakapan atau dialog, nah kemudian ketika ada percakapan di sini saya cantumkan siapa sih aktor atau pemeran yang ngomong. Misalkan sini Eko. Iya Bu, baru juga jam 7 Bu. Nah, ini untuk tahap dalam pembuatan scene, dan selanjutnya pun teman-teman bisa mengembangkan pembuatan scene-nya. Intinya adalah dalam sebuah scene yang perlu kita perhatikan adalah dalam satu scene itu biasanya terdapat satu settingan tempat dan satu settingan waktu. Jadi apabila kita berganti tempat, maka itu dikatakan sebagai kita masih dalam satu tempat dan satu waktu, itu masih dikatakan dalam satu scene, hanya yang berbeda adalah lain adegan, seperti itu. Disinilah sedikit materi tentang bagaimana membuat sebuah naskah. Nah, pada bagian naskah cerita, ini adalah merupakan bagian yang sangat rumit. Terkadang dalam buatan naskah itu tidak cukup dalam waktu 1-2 hari, atau mungkin dalam waktu 1-2 bulan. Ada beberapa sutradara atau mungkin penulis cerita membuat naskah bisa sampai 6 bulan. Nah, kenapa penyebabnya? Karena biasanya dalam naskah itu alur ceritanya bisa berubah-ubah. Terkadang naskah yang sudah jadi ketika kita sampaikan ke sutradara ataupun ke produser, terkadang ada beberapa bagian naskah yang dirubah karena tidak sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan si produser maupun sutradaranya. Sehingga si cerita harus merubah lagi alur ceritanya dari awal sampai dengan selesai. Ya, itulah tadi materi singkat saya tentang bagaimana menuangkan sebuah ide gagasan menjadi sebuah naskah cerita yang siap digunakan untuk memproduksi sebuah film. Mudah-mudahan materi saya bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk menghasilkan sebuah karya dengan menggunakan alat yang seadanya namun menghasilkan hasil yang sangat baik. Sekian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.